Welcome teman-teman, weekly analysis. Oke, nah di minggu kemarin saya sudah sempat share banyak sekali plan dan mapping ya dari awal minggu ataupun akhir minggu. Nah awalnya ini teman-teman. Oh sebelum ini ada lagi ya. Dimen, waktu itu kita mau buy di Dimen 3355. Dari situ price mulai naik. Akhirnya hampir sampai ke target. Ini di sini kondisinya sudah 1:2 secara risk reward ya. Kalau SLA dengan demand yang di sini. Lalu saya share lagi teman-teman untuk US Index yang beberapa minggu lalu area supply dan dia tertahan di supply. Oke. Dan kita punya lagi plan gold emas US dollar. Ini saya tampilkan mungkin di tanggal berapa ya itu ya. Itu hari Kamis kalau nggak salah. Kamis atau Juni tanggal 26. Ya Kamis teman-teman. Kamis plannya kayak gini. Ya, setelah itu price turun. Cuma memang sayangnya kurang dikit si supply ini harganya kurang sedikit. Ya, nah tapi lanjut turun. Dan plan yang terakhir ini penurunannya cukup jauh dari si gold itu tadi. Nah saya akan coba bongkar kenapa saya bisa punya plan ini. Jadi untuk teman-teman yang belum join ke channel Telegram silahkan join dulu karena di situ bakal saya kasih update untuk movement market di minggu-minggu ini. Oke. Nah, sebelum kita ke plan yang tadi, teman-teman, yang di sini ya, yang kompleks ini, saya akan coba kasih penjelasan gimana sih bentuknya, kenapa bisa seperti itu plannya. Nah, sebenarnya dari kondisi daily ini, market itu masih ditahan oleh area ini, teman-teman. Trading range tersebut dari kondisi break yang ada di sini. Break, ini trading range ya. Ini yang di break, ini yang di break, ini low, ini higher high. Ya, teman-teman. Jadi market ini masih ditahan oleh range ini. Dan kalau demand yang masih bisa kita tunggu secara daily ini area demandnya. Demandnya di situ. Oke. Price-nya di berapa? Kita cek lebih lanjut. 3023 teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya semua movement yang ada di sini, semua movement ini ya teman-teman. Ini adalah movement koreksi. Ya, ini movement koreksi yang penuh dengan manipulasi. Movement koreksi yang penuh dengan manipulasi. Nah, sekarang kita lihat ya. Karena kan kalau harga harus sampai ke 3023 ini butuh waktu. Masih berapa poin sampai ke sana, teman-teman? 258 poin. Ya, masih sangat jauh. Tapi di sini, di tengah-tengah ini, kalau saya lihat, saya ada high yang di broken, teman-teman. Atau di break. High ini di break. Jadi struktur di dalamnya ya ini ya. Ini saya kasih merah. Ini, teman-teman. Nah, jelas ya. Ini break. Jadi timbullah trading range. Di dalam trading range. Ini range ya. Saya pakai ini aja deh. Ini range ya. Saya kasih warna hitam ya teman-teman. Nah, ini range hitam ini adalah range di dalam range orange.
ya. Jadi kondisinya kan begini, ini kemarin lower low, ini higher high, lower low, higher high. Nah, jadi market ini selain ini impulsif, kita juga punya impulsif lagi di sini. Ini impulsif lagi, ya. Ini impulsif lagi. Lalu dari kondisi ini saya tebelin dulu yang 50%. 50% ya ya teman-teman. Saya lihat ada demand di sini. Demand secara range yang hitam. Ya, range yang hitam. Lalu karena areanya terlalu lebar, saya perlu kecilin ke time frame yang lebih kecil untuk memperjelas movementnya. Ya teman-teman. Di mana movementnya? Kalau kita lihat ini dia. Saya ambil ini, ujung ini teman-teman. Oke, satu itu, keduanya di bawah sini. Oke, jadi movement nextnya si gold ini akan ke sini potensialnya. Saya ambilnya harga mungkin 23-an ini. 24 lah ya. Beda tipis. Oke, dan di bawahnya, ini dia. Oke, jadi secara pergerakan next ke bawahnya ya ada dua level itu. Ya teman-teman. Ini potensial saya pikir ini bisa jadi liquidity. Oke, kelihatan ya. Nah, kan market tidak cuma turun saja, teman-teman. Tapi bisa saja dia naik. Kalau dia naik, mana yang kita akan ambil? Ya, mungkin area yang kita lihat ini. Supply tersebut. Nah, kita ambil ini dia. Ini supply ya, teman-teman. Oke. Jadi dari movement ini kita jadi mengerti apakah ini harga besok naik dulu, baru turun. Lanjut ke sini ya, baru naik. Ya, seperti itu. Atau memang ini besok dia langsung saja. Saya juga nggak tahu. Tapi kita bisa menunggu dan melihat gimana sih movement potensialnya. Ya, gimana movement potensialnya. Ya. Jadi demandnya sudah nampak, supply-nya sudah nampak. Ya teman-teman. Demand nampak, supply nampak. Oke, jadi ini yang kita tunggu. Dan konsep kenapa saya melihat di area-area tersebut ya sudah saya jelaskan. Ya, kalau ada pertanyaan teman-teman silakan chat di bawah ya. Chat di bawah ya. Lalu untuk minggu depan US Index gimana nih nasibnya? Oke, ini analisa kita beberapa waktu lalu teman-teman. Sekarang mau nggak mau US Index ini sudah ada lower low. Sudah break lagi ke bawah. Ya, sudah break lagi ke bawah dari kondisi ini. Ini break. Ini dari high to lower low. Nah, oke. Jadi kemungkinan ada potensial untuk US Index itu besok naik dulu teman-teman. Itu lanjut turun. Dia koreksi dulu. Mungkin areanya ini ya. Saya tandai agak gede. Supply-nya di situ. Ini tinggal ngelanjutin analisa minggu lalu aja. Karena break lower low lagi. Ini jadi inducementnya.
Mana ya? Nah, ini dia. Oke. Jadi US Index masih ada potensi 98, 90 sebelum dia lanjut ke bawah. Ini sudah keambil, sudah terjadi, kita kasih abu-abu aja. Oke. Jadi kalau Anda bisa bikin analisa yang runtut dari konsep tren, struktur, trading range, break, lama-lama akan jadi lebih simple, teman-teman. Ya, jadi lebih simple. Oke, strukturnya. Gimana kondisi struktur? Ini, 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 ini. Lanjut ini, teman-teman. Oke, jadi saya pikir sudah cukup jelas saya menjelaskan untuk movement market ini. Ya, seperti ini juga hampir sama, tidak begitu jauh berbeda. Dan US Index seperti itu, tinggal nanti ke depannya teman-teman bisa mantau lagi gimana market-market yang lain peluangnya bagaimana. Kalau Bitcoin ini sepertinya dia akan mencoba untuk lebih tinggi lagi sih. Mencoba untuk lebih tinggi lagi. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you sudah view video ini. Silakan share dan like ya. Jangan lupa komen ya. Terima kasih. Sukses selalu. Happy weekend teman-teman.